Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ilvi Maulidia Nurlisa sebagai moderator kelompok 10 bersama rekan-rekan saya yaitu Elsa Febrianita, Fadli Nobel, dan Faisa. Nah, pada kali ini kami akan mempresentasikan mengenai jenis permasalahan pendidikan. Pendidikan adalah usaha untuk mengubah sifat ataupun tingkah laku sekelompok orang melalui bentuk pengajaran ataupun latihan yang pada dasarnya pendidikan ini ialah usaha untuk memanusiakan manusia itu sendiri. Nah, tugas dari pendidikan ini sebenarnya untuk menyiapkan sumber daya manusia untuk pembangunan. Seiring perkembangan zaman, muncullah tantangan-tantangan baru yang sebagian besarnya tidak bisa diramalkan oleh manusia itu sendiri. Sebagai konsekuensi logis, pendidikan ini selalu dihadapkan oleh permasalahan-permasalahan baru. Nah, permasalahan itu semakin luas karena yang pertama, sifat manusia itu adalah misteri, yang mana pola pikirnya itu tidak bisa ditebak. Yang kedua adalah usaha pendidikan itu harus mengantisipasi di masa depan, karena sifatnya itu nggak bisa diramal oleh manusia itu sendiri. Oleh karena itu, perlunya ada rumusan permasalahan pokok pendidikan yang bisa jadikan pegangan oleh pendidik dan kependidikan dalam mengemban tugasnya. Permasalahan pendidikan adalah segala sesuatu yang menjadi masalah ataupun hambatan dalam proses pendidikan tersebut, atau perbedaan program yang diharapkan itu tidak sesuai dengan yang terjadi di lapangan. Melalui TAP MPR RI nomor 2 /MPR tahun 1993 menyebutkan bahwa semakin besar atau lebar perbedaan yang dicita-citakan dengan yang terjadi atau ditemui di lapangan itu, maka semakin besar, rumit, dan kompleks pula permasalahannya. Nah, pada kali ini kami akan membahas 7 jenis permasalahan pendidikan. Yang pertama ialah pemerataan pendidikan, yang kedua ialah kuantitas pendidikan, yang ketiga ialah kualitas pendidikan, yang keempat adalah efisiensi pendidikan, yang kelima efektivitas pendidikan, yang keenam relevansi pendidikan, dan yang terakhir ialah tenaga kependidikan. Untuk materi ini akan selanjutnya dibahas oleh rekan-rekan saya. Yang pertama ialah oleh Elsa Febrianita. Kepada Elsa dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan jenis permasalahan pokok pendidikan di Indonesia yang terdiri dari education in Indonesia, 1. Pemerataan pendidikan, 2. Kuantitas pendidikan, 3. Kualitas pendidikan, 4. Efisiensi pendidikan, 5. Efektivitas pendidikan, 6. Relevansi pendidikan, dan 7. Tenaga kependidikan. Pemerataan pendidikan. Permasalahan pemerataan pendidikan adalah persoalan bagaimana sistem pendidikan dapat menyediakan kesempatan yang seluas-luasnya kepada seluruh warga negara untuk memperoleh pendidikan, sehingga pendidikan itu menjadi wahana bagi pembangunan sumber daya manusia untuk menunjang pembangunan. Pada masa awalnya di tanah air kita, pemerataan pendidikan telah dinyatakan di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 sebagai dasar-dasar pendidikan dengan pengajaran di sekolah. Permasalahan pemerataan terjadi karena kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah hingga daerah terpencil sekalipun. Pemerataan pendidikan juga terjadi karena berdayanya suatu lembaga pendidikan untuk melakukan proses pendidikan. Hal ini bisa saja terjadi di kontrol pendidikan yang dilakukan pemerintah pusat dan daerah tidak menjangkau daerah-daerah kecil. Permasalahan pemerataan pendidikan dapat ditanggulangi dengan menyediakan fasilitas dan sarana belajar bagi setiap lapisan masyarakat yang wajib mendapatkan pendidikan. Pemecahan permasalahan pemerataan pendidikan di Indonesia ditempuh dengan 2 cara, yaitu 1. Cara konvensional dengan cara membangun sekolah atau ruangan belajar, yang kedua menggunakan double shift atau pagi dan sore, yang kedua cara inovatif, 1. Sistem pamong, 2. SD kecil tempat terpencil, 3. Sistem guru kunjung, 4. SMP terbuka, 5. Belajar paket A dan B, dan 6. Belajar jarak jauh.
Yang kedua itu kuantitas pendidikan. Masalah kuantitas pendidikan merupakan masalah yang menyangkut banyak murid yang harus ditampung di dalam sistem pendidikan atau sekolah. Masalah ini timbul karena calon murid yang tidak tertampung di suatu sekolah karena terbatasnya daya tampung. Upaya yang dapat dilakukan pemerintah antara lain dengan membangun SD negeri di daerah-daerah yang masih minim kuantitas pendidikannya dan tentunya sarana dan prasarana yang lengkap untuk menunjang proses belajar mengajar. Menurut survei dari First Politics and Economic Risk Consultant, kualitas pendidikan di Indonesia berada pada urutan terakhir, yaitu urutan ke-12 dari 12 negara di Asia. Salah satu yang menyebabkan kualitas pendidikan di Indonesia rendah adalah rendahnya kualitas guru. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Fadli Nobel. Kepada Fadli, dipersilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai kualitas pendidikan. Masalah kualitas. Hal ini berhubungan dengan kualitas guru yang rendah, sarana belajar yang kurang memadai, dan tidak meratanya jumlah lulusan tiap jenjang pendidikan. Banyak orang yang menjadi guru karena tidak diterima di jurusan lain atau kekurangan dana. Sarana pembelajaran juga turun menjadi faktor semakin terpuruknya pendidikan, terutama bagi penduduk di daerah terbelakang. Adapun faktor yang mempengaruhi kualitas pendidikan di Indonesia itu ada faktor internal, yang meliputi jajaran pendidikan seperti Departemen Pendidikan Nasional, Dinas Pendidikan Daerah, dan juga sekolah. Kemudian yang kedua itu ada faktor eksternal. Masyarakat merupakan ikon pendidikan dan merupakan tujuan dari adanya pendidikan, yaitu sebagai objek dari pendidikan. Beberapa masalah yang menyebabkan rendahnya kualitas pendidikan: rendahnya kualitas sarana fisik, rendahnya kualitas guru, rendahnya kesejahteraan guru, rendahnya prestasi siswa, dan juga kurangnya pemerataan kesempatan pendidikan, dan juga adanya mahalnya biaya pendidikan. Selanjutnya ada efisiensi pendidikan. Efisiensi pendidikan dikatakan efisiensi bila pendaya gunaan sumber daya yang ada berupa waktu, tenaga, biaya itu tepat sasaran. Kadar efisiensi itu tergantung pada pemberdayaan sumber daya tersebut. Bila yang terjadi misalnya tidak hemat atau boros waktu, biaya tenaga tidak berfungsi secara optimal, maka kadar efisiensi rendah atau tidak kurang efisien. Permasalahan pendidikan dapat dipecahkan melalui pendekatan teknologi seperti berorientasi pada peserta. Prinsip berorientasi pada peserta didik berarti bahwa dalam pembelajaran hendaknya memusatkan perhatian pada peserta didik dengan memperhatikan karakteristik, minat, potensi dari peserta didik. Kemudian pemanfaatan sumber belajar. Pemanfaatan sumber belajar berarti dalam pembelajaran peserta didik hendaknya dapat memanfaatkan sumber belajar untuk mengakses pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkannya. Selanjutnya ada efektivitas pendidikan. Efektivitas pendidikan itu dikatakan efektif atau ideal ialah apabila hasil yang dicapai sesuai dengan rencana atau program yang dibuat sebelumnya. Bila rencana mengajar yang dibuat oleh guru atau silabus yang dibuat dosen sebelum mengajar atau memberi kuliah terlaksana secara utuh dengan sempurna, maka pelaksanaan perkuliahan tersebut dikatakan efektif. Dikatakan kurang efektif bila komponen-komponen rencana tidak terlaksana dengan sempurna. Misalnya tujuan tidak tercapai semua, materi tidak tersajikan semua, strategi belajar mengajar tidak tepat, evaluasi tidak dilakukan sesuai rencana. Pendidikan yang efektif itu adalah suatu pendidikan yang memungkinkan peserta didik untuk dapat belajar dengan mudah, menyenangkan, dan dapat tercapai tujuan sesuai yang diharapkan. Dengan demikian, pendidikan baik guru maupun dosen dituntut untuk meningkatkan keefektifan pembelajaran agar materi pembelajaran yang diajarkan tersebut dapat berguna. Untuk meningkatkan efektivitas pendidikan, yaitu dengan menentukan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai sebelum kegiatan pembelajaran dilakukan.
Mungkin sekian dari saya, selanjutnya akan disampaikan pada teman saya. Untuk materi selanjutnya akan dijabarkan oleh Faisah. Kepada Faisah kami persilahkan. Relevansi pendidikan. Pendidikan dikatakan relevan atau sesuai bila suatu sistem pendidikan dapat menghasilkan output atau keluaran yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Kesesuaian atau relevansi tersebut meliputi kuantitas atau jumlah ataupun kualitas atau mutu output tersebut. Masalah relevansi merupakan masalah yang berhubungan dengan relevansi atau kesesuaian antara pemilikan pengetahuan, keterampilan dan sikap lulusan suatu sekolah dengan kebutuhan masyarakat atau kebutuhan tenaga kerja. Pendidikan dikatakan tidak atau kurang relevan ialah bila tingkat kesesuaian tersebut tidak ada atau kurang. Permasalahan relevansi pendidikan dapat dipecahkan melalui cara-cara sebagai berikut. Yang pertama, perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu sehingga meningkatkan relevansi pendidikan dengan kebutuhan dunia usaha dan industri. Yang kedua, peningkatan kemampuan akademik, profesionalisme, dan jaminan kesejahteraan tenaga kependidikan sehingga mampu berfungsi secara optimal agar dapat menunjukkan apa yang pernah ia dapatkan selama menempuh pendidikan. Ketiga yaitu melakukan pembaruan sistem pendidikan, termasuk kurikulum, seperti menyusun kurikulum yang mengacu pada standar yang berlaku secara nasional dan lokal sesuai dengan kepentingan setempat. 7. Tenaga kependidikan. Identifikasi masalah sumber daya pendidik dan tenaga kependidikan antara lain. Yang pertama, pendidik bukan berasal dari lulusan yang sesuai. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar pendidik dan tenaga kependidikan pasal 28 ayat 2 dijelaskan bahwa pendidik harus sesuai dengan ijazah dan sertifikat keahlian yang relevan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga, pendidik kurang menguasai dari 4 komponen yang harus dimiliki oleh pendidik maupun tenaga kependidikan. Yang keempat, pendidik terkadang menjadikan mengajar hanya untuk melaksanakan kewajiban sebagai pendidik. Yang kelima, pendidik belum sepenuhnya dapat memenuhi harapan masyarakat. Yang keenam, pendidik mengajar tidak hanya sesuai silabus sehingga target dari tujuan pembelajaran tidak sepenuhnya tercapai. Yang ketujuh, masih banyak pendidik yang belum memenuhi ketentuan sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 seperti pengajar di tingkat SD, madrasah SDMI minimal berijazah S1 atau D4. 8. Tenaga kependidikan biasanya berasal dari tenaga pendidik yang merangkap tugas menjadi tenaga kependidikan. Pemecahan masalah pendidik dan tenaga kependidikan. Yang pertama, masalah pendidik. Pendidikan profesi guru. Yang kedua, meningkatkan status sosial ekonomi. Yang ketiga, menanamkan karakter kuat dan cerdas. Karakter kuat dan cerdas terdapat dalam pribadi guru sejati yang mampu mendidik dengan hati. Yang kedua, masalah tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan juga sangat berpengaruh kepada proses pendidikan. Oleh karena itu, pemerintah harus memberikan penghargaan bagi tenaga kependidikan yang berprestasi dan juga penghasilan yang seimbang. Sebelum mengakhiri presentasi pada kali ini, kami akan menyampaikan kesimpulan yang kami dapatkan. Permasalahan pendidikan adalah perbedaan program-program pendidikan antara yang diharapkan dengan kenyataan yang terlaksana di lapangan. Melalui diskusi, kami membagi ada 7 jenis permasalahan pendidikan di Indonesia. Yang pertama ialah pemerataan pendidikan, yang kedua kuantitas pendidikan, yang ketiga ialah kualitas pendidikan, yang keempat efisiensi pendidikan, yang kelima efektivitas pendidikan, yang keenam relevansi pendidikan, dan yang terakhir ialah tenaga kependidikan. Untuk masalah pemerataan pendidikan sendiri ialah bagaimana caranya masyarakat bisa memperoleh pendidikan sehingga pendidikan itu menjadikan wahana bagi pembangunan sumber daya manusia untuk menunjang pembangunan. Nah, untuk masalah kuantitas pendidikan ini bagaimana caranya pemerintah bisa menyiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam menunjang proses belajar dan mengajar. Beralih ke masalah kualitas, ini berhubungan dengan kualitas guru yang rendah, sarana belajar yang kurang memadai, dan tidak meratanya jumlah lulusan tiap jenjang pendidikan. Ini terbagi antara faktor internal dan juga ada eksternal.
Nah, untuk efisiensi pendidikan, pendidikan dikatakan efisiensi itu bila pendayagunaan sumber dayanya itu tepat sasaran. Nah, untuk permasalahan ini bisa melalui pendekatan teknologi pendidikan seperti berorientasi pada peserta atau pemanfaatan sumber belajar. Pendidikan yang efektif adalah suatu pendidikan yang memungkinkan peserta didik untuk dapat belajar dengan mudah, menyenangkan, dan dapat tercapai tujuan sesuai dengan yang diharapkan. Apabila tidak sesuai dengan program yang dibuat sebelumnya, maka dikatakan tidak efektif. Untuk relevansi pendidikan sendiri ialah merupakan masalah yang berhubungan dengan relevansi atau kesesuaian antara pemilikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap lulusan suatu sekolah dengan kebutuhan masyarakat. Yang terakhir adalah tenaga kependidikan. Nah, masalah ini bisa menjadi pendidik bukan berasal dari lulusan yang sesuai. Pendidik juga kurang menguasai 4 komponen yang harus dimiliki oleh pendidik maupun tenaga kependidikan. Sekian dulu presentasi kami pada hari ini. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.